Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Dwi Astuti Oktalia sebagai guru di SMK Putra Bangsa Salatiga sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya laksanakan dengan pembelajaran secara daring bersama peserta didik dengan dua kegiatan, yaitu sinkronus melalui aplikasi Zoom dan asinkronus melalui aplikasi Google Classroom. Untuk pelaksanaan praktek pembelajaran, saya lakukan pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021. Berikut ini saya tampilkan rangkaian kegiatan pelaksanaan uji kinerja dengan peserta didik. Mohon kritik dan sarannya, semoga pembelajaran saya ke depan bisa menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10. Pagi Bu. Terima kasih ya bergabung kembali di pembelajaran dari Undang-Undang Kesehatan dengan materi baru ya. Alhamdulillah ini sebagian sudah masuk. Sebelum kita awali pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa dulu ya. Beliau minta tolong untuk dipimpin doanya. Tutup, silahkan dipimpin doanya. Sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan. Di materi sebelumnya seminggu yang lalu ya, kita juga bertemu lagi di Undang-Undang Kesehatan tapi materi penggolongan obat. Materi bahan tambahan pangan sudah pernah kita singgung ya. Karena persiapan kita untuk materi hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa saja bahan tambahan pangan yang sering kita gunakan. Nah, kalian sudah banyak sekali yang sudah hadir, silahkan mengisi link absen berikut ini ya. Sudah diisikan ya? Adakah yang tidak masuk? Oke. Adakah yang tidak masuk? Nanti beliau cek ya. Semoga yang tidak hadir hari ini kalau sakit segera diberi kesehatan kembali biar bisa mengikuti pembelajaran. Oke. Ya. Sudah siap ya anak-anak semua? Untuk pembelajaran ini tolong kita persiapkan dulu, sinyalnya sudah bagus ini. Ada yang keluar masuk ya. Kemudian materinya sudah kalian siapkan, buku UK-nya? Ayo, sudah belum? Kemudian LKPD-nya ya. Agar pembelajaran ini berjalan lancar ya, siapkan dulu, kanan kirinya dibersihkan dulu, yang berantakan dirapikan, tidak ada yang mengganggu ini ya. Oke, Fitri sudah siap? Sudah. Kita lanjutkan lagi. Nah,
Karena masih pandemi ya, Bu Lia singgung lagi ya, kita tetap wajib mematuhi protokol kesehatan ya dengan 5M, jangan lupa maskernya dipakai kalau keluar atau nanti ke sekolah ya. Kemudian harus tetap menjaga imun ya, biar tetap bisa ikut pembelajaran, biar sehat terus dan bisa ikut pembelajaran. Ya. Selanjutnya ya, bahan tambahan pangan yang akan kita pelajari itu menurut kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ada, yaitu tentang memahami pangan, bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang, kemudian nanti kalian juga bisa mengidentifikasi pangan dan bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian dalam pembelajaran hari ini diharapkan nanti bisa berdiskusi dengan model pembelajaran problem-based learning, kemudian dari hasil diskusi itu bisa menjelaskan, menguraikan, mengevaluasi pangan dan tambahan pangan berdasarkan undang-undang, serta mendeteksi bahan pangan dan bahan tambahan pangan yang aman berdasarkan undang-undang. Teknik penilaiannya nanti ya, jadi dia nanti akan menilai dari nilai pengetahuan ya. Nilai pengetahuan itu dari soal-soal yang akan beliau berikan, baik tes kemampuan awal maupun tes kemampuan akhir. Kemudian ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu adalah hasil diskusi kalian secara berkelompok, kemudian kalian presentasikan. Kemudian yang ketiga, nilai sikap. Nilai sikapnya ya bagaimana sikap kalian selama mengikuti pembelajaran, baik itu sopan santun, kejujuran, dan sikap lainnya. Bisa dimengerti anak-anak semua? Bisa ya? Bahan pangan ya. Bahan tambahan pangan adalah campuran bahan yang secara alami ya, bukan merupakan bahan pangan utama yang ditambahkan untuk memengaruhi sifat bentuk pangan, antara lain bisa pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal. Kalian sering makan mie? Ada yang suka makan mie? Ya ala-ala Korea itu ya. Kira-kira ada bahan tambahannya enggak itu? Ada. Apa ya bahan tambahannya ya? Selain mie-nya ya. Bumbunya. Selain itu ada? Pengawet. Oh ya, betul, pengawet. Tentunya biar mie-nya tahan lama sampai ke tangan kalian itu mungkin tambahkan pengawet dulu ya. Ya, jadi sudah ada gambaran ini? Ya. Bahan pangan itu sering kita tambahkan, tetapi ternyata bahan tambahan itu memiliki efek yang relatif tidak aman. Misalnya apa? Bahan tambahan pangan yang sebenarnya dilarang tapi sering digunakan, yaitu boraks sebagai pengenyal pada bakso dan lontong, formalin sebagai pengawet pada tahu dan mie basah, kemudian rodamin B sebagai pewarna merah terasi dan kerupuk, metanyl yellow sebagai pewarna kuning pada tahu dan kerupuk, kemudian pemanis buatan. Nah, ini sering sekali kita dapatkan ya, ada siklamat dan sakarin. Sebenarnya boleh, tapi harus dengan takaran yang sesuai. Nah, karena materinya sudah Bulia berikan ya, Bulia pengen tahu berapa kemampuan awal kalian ya. Oleh karena itu ya, silahkan kalian buka Google Classroom-nya, nah, atau kalian buka di grup WhatsApp-nya. Pretest atau tes kemampuan awal ya. Kalian kerjakan dulu ya anak-anak ya.
video berikut ini. Terdengar suaranya? Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012, bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan. Nah, segala sesuatu mengenai penggunaan bahan tambahan pangan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Dalam video ini akan dibahas mengenai salah satu jenis bahan tambahan pangan dan bahan tambahan non-pangan yang dilarang penggunaannya. Berikut merupakan salah satu jenis bahan tambahan pangan yang terdapat pada produk. Tahu nggak sih pewarna apa yang ditambahkan ke produk yang kita makan selama ini? Yuk kita bahas beberapa di antara mereka. Jadi produk kali ini yang akan aku bahas adalah Fanta rasa jeruk. Nah, pada komposisi Fanta rasa jeruk ini itu terdapat warna kuning FCF CI 15985 dan merah Alura CI nomor 16035. Tapi yang akan aku bahas lebih lanjut itu adalah yang pewarna kuningnya. Nah, pewarna kuning FCF ini merupakan pewarna sintesis di mana sering disebut sebagai Sunset Yellow FCF. Berikut merupakan salah satu produk yang menggunakan bahan tambahan non-pangan. Banyaknya penggerbekan pabrik tahu berformalin ternyata tak memberi efek jera kepada para produsen. Ancaman 5 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah seakan tak berpengaruh apapun. Penelusuran tim reportase investigasi membuktikan masih banyak pabrik tahu yang menggunakan zat pengawet mayat tersebut dalam tahu olahannya. Belum lagi penggunaan air sungai yang tercemar limbah industri. Jadi itu ya sekilas tentang video ya, tentang bahan tambahan pangan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya tadi apa? Formalin. Formalin. Diperbolehkan enggak itu? Tidak. Ya, biasanya digunakan di tahu ya tadi ya. Kemudian ada yang lain? Video pertama tadi di minuman apa tadi? Di minuman Fanta. Ya. Ada penambahan apa di situ? Pewarnanya apa? Sunset Yellow. Diperbolehkan enggak kira-kira tadi pewarnanya? Boleh. Diperbolehkan. Oke, terima kasih ya. Nah, mengapa bahan tambahan pangan itu sering ditambahkan ke dalam pangan ya? Pertama, tujuannya untuk mengawetkan. Kedua, membentuk pangan, memberi warna, meningkatkan kualitas, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan stabilitas. Penggolongan BTP ini, bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang itu diatur di Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33/Menkes/Per/7/tahun 2012. Ada 27 item bahan tambahan pangan yang dijelaskan di Permenkes tersebut. Contohnya pewarna, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa dan aroma, serta penguat rasa. Oke. Mari kita bahas ya, tapi tidak semuanya ya. Ini masih ada pengatur keasaman, pemutih, pengeras, dan sekuesteran. Nah, pewarna terlarang dan berbahaya itu contohnya metanyl yellow dan rhodamin B. Ya. Metanyl yellow ya berarti warnanya kuning ya, rhodamin B ya warnanya merah. Itu biasa ditambahkan di kerupuk ya atau terasi. Kemudian pewarna alami yang diperbolehkan contohnya karamel, beta karotin, klorofil, dan sekilas ya beberapa bahan tambahan pangan yang ada di Permenkes. Tidak boleh jelaskan detail semuanya ya. Selanjutnya
coba kalian cek LKPD. LKPD-nya sudah Bulia share di Google Classroom ya. Oke, jadi nanti setelah ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok pertama ya kita bahas tentang nutrisari ya, kelompok kedua itu tentang marimas, kelompok ketiga tentang bahan makanan wafer nabati ya, kemudian yang terakhir kelompok keempat ya untuk bahan atau makanan pada sari roti. Mbak Bulia stop share dulu. Kita cek LKPD-nya. Anak-anak. Ya, jadi ini ya. Belum. Belum. Sudah? Oke. Jadi Ya. LKPD-nya itu kita nanti setelah ini berdiskusi dengan problem based learning ya, metode pembelajaran ya. Jadi kalian harus tahu ya kenapa produsen itu menambahkan bahan tambahan pangan ya. Kenapa kita perlu menambahkan bahan tambahan pangan? Kira-kira bahan tambahan pangan yang kita tambahkan itu boleh atau tidak? Kita contohkan atau kita ambil saja dari kemasan makanan atau minuman yang sehari-hari sering kita gunakan. Jadi kita bagi berdasarkan kemasan makanan atau nama makanan atau minuman. Jadi ada berapa kemasan tadi? 4 ya. Nah, ada 4 kemasan. Ini. Setelah ini kalian berdiskusi di Google di breakout room ya. Nanti kalian lihat dari kemasan makanan itu, tuliskan komposisi bahan yang digunakan dalam kemasan makanan tersebut. Kemudian kalian jelaskan fungsi bahan tambahan pangan yang ada di makanan atau kemasan minuman tersebut. Sudah jelas? Ya. Sekarang kita masuk ke background room saja ya. Kita bagi langsung. Jadi berapa kelompok tadi? 4. Dengan kelompok apa ini? Nabati, Bu. Wafer ya, wafer nabati. Sudah siap kemasan wafernya? Dari kemasannya itu isinya apa kira-kira apa saja? Keluar dari room 3 ya, silahkan berdiskusi. Ya, dia masuk ke ruang lainnya. Ya, silahkan berdiskusi ya. Ini kelompok apa ini? Ini kelompok nutrisari. Ya, sudah disiapkan kemasan nutrisarinya? Sudah. Oh iya. Nah, rasa apa itu nutrisarinya? Jeruk nipis. Oke, silakan berdiskusi ya. Kira-kira bahan yang ada di nutrisari itu yang mencolok apa kira-kira bahan tambahannya? Kira-kira bahan tambahan pangannya yang digunakan di nutrisari apa saja itu bisa kalian bacakan sebentar. Coba dilihat. Oh iya, pemanis. Kemudian Pengatur keasaman. pengatur keasaman ya. Ada lagi? Pemanis buatan, penstabil nabati, Oh ya. warna alami, Oke. warna sintetis, tarprazin. Oh ya. Setelah ini dibuat posternya ya. Kira-kira dari bahan tambahan yang ada kalian buat poster yang menarik itu untuk apa? Untuk pengetahuan apa kira-kira ya? Oke, Bulia outroom ya. Kita akan kembali lagi kurang lebih 10 menit lagi. Sudah bisa kan ya berdiskusi ya? Nih. Marimas, Bu, kelompok 2. Oke. Sudah mulai berdiskusi ya? Sudah. Kemasannya yang digunakan, kemasan marimasnya sudah disiapkan? Sudah. Ya. Itu pakai gambar. Oh gitu, pakai gambar lagi. Ya, marimasnya rasa apa itu yang kalian pakai? Ada beberapa rasa kan ya? Jeruk
jeruk. Oh, ini rasa Pakai jeruk. rasa jeruk. Ya. Dari yang kalian analisis, yang kalian diskusikan itu bahan apa saja yang ada di Marimas? Bahan tambahan apa saja yang ada di Marimas? Ada pewarna, terus pemanis. Oh, iya. Oke. Ya, baik. Setelah ini kalian lanjutkan diskusinya, kemudian kalian buat poster ya. Tujuannya untuk sharing pengetahuan kira-kira bahan tambahan itu seperti apa. Bahan tambahan pangan itu. Ya. 5 menit lagi ke ruang utama, Belia lift dulu mau masuk ke kelompok lainnya. Ya, terima kasih. Halo? Kelompok 4 Bu Sari Roti. Oh ya, sudah mulai berdiskusi? Sudah, Bu. Sari roti berarti roti ya, makanan ya. Kalau kelompok lainnya tadi kan ada minuman. Nah, sudah kalian lihat bahan tambahan yang ada di kemasan itu apa saja kira-kira tadi? Pewarna, pengawet, Ya, pengawetnya apa, Vina? cium propionat. Oke. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Setelah ini 5 menit lagi kalian kembali ke ruang utama ya. Ya, Bu. Disiapkan posternya juga ya, dibuat semenarik mungkin ya. Ya, semoga sinyalnya lancar jadi bisa on kamera lagi ya. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Silahkan persiapkan kelompoknya Nutrisari dulu. Oke, diperkenalkan dulu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diamna Febrianti, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang bahan pangan yang terdapat pada kemasan Nutrisari. Kandungan bahan yang pertama, sukrosa, berguna untuk mempermanis makanan. Maltodextrin, mengentalkan makanan, menambah volume, meningkatkan konsistensi, dan mempertahankan tekstur pada makanan. Mengatur keasaman, Kelompok 1, Niam ya. Jadi di kelompok ini jelas tadi ya sudah dijelaskan ada beberapa bahan tambahan seperti asam askorbat untuk antioksidan, kemudian ada penstabil nabati, ada pengatur keasaman yaitu asam sitrat, dan pewarna makanan yaitu katrazin HCl. Kemudian posternya ya, Bahan tambahan yang dilarang untuk pangan. contohnya ada Formalin, glutamatra, kokain, vinamil atramilat, tonka, minyak kalamus, minyak kansi. ya. Bagus sekali. Ini kalian referensinya dari mana tadi? Di Permenkes ada ya? Ada, ya. Oke, kelompok lain adakah yang mau menanggapi? Jadi ini contoh dari Nutrisari ya. Bahan tambahannya yang ada di kemasan Nutrisari. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah kelompok dari Nutrisari ke Marimas ya. Ini halo ya. Anissa Aulia, Bu, yang mau presentasi. Oke, silahkan Anissa Aulia, bisa diperkenalkan dulu, langsung dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anissa Aulia Rahma, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang Marimas. Kandungan bahan dalam Marimas antara lain gula, kegunaannya untuk mempermanis makanan. 2. Pengatur kemasan dapat mengemas. Pengatur keasaman dapat mengasamkan, menetralkan,
mempertahankan derajat keasaman makanan. 3. Perisa sintetik atau minuman. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi ada beberapa seperti pemanis tadi ya, ada gula, kemudian ada ekstrak jeruk, ada pewarna, ada anti kempal yang kalian kelompok ini analisis dari bahan tambahan pangan yang ada di kemasan Marimas. Begitu ya. Kemudian posternya sudah siap ya. Siapa ini yang mau menjelaskan? Ya. Tentang apa ini? Pemanis buatan. Oh ya, jadi ayo sama-sama kenali kandungan yang ada di pemanis buatan ya. Contohnya apa itu? Ada aspartam, ya, siklamat, pemanis gula ya, karena ada kalau di sini dijelaskan kadang kalau berlebihan bisa menyebabkan gejala sakit kepala, vertigo, kuping berdenying dan lemas. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Adakah yang mau menanggapi kelompok lainnya? Kenapa tutup, Febri? Udah ya? Udah jelaskah semua? Jelas, Bu. Oke, lanjut lagi. Kita ke kelompok. Boleh, Siva? Udah ini, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Safira dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nabati. 1. Tepung terigu untuk membuat adonan wafer. 2. Gula pemanis makanan. 3. Minyak nabati sebagai makanan, bahan penggorengan, pelumas, bahan bakar, bahan pewangi atau parfum, pengobatan, dan berbagai penggunaan industri. Coklat bubuk sebagai penambah adonan untuk memberikan warna dan rasa pada kue. Pengembang natrium bikarbonat membuat adonan pengembang. Jadi bahan tambahan yang ada di wafer nabati ini ya, bisa gula. Ada gula, ada minyak nabati, ada pengembang natrium bikarbonat dan pengemulsi ya. Jadi mungkin berbeda dengan yang itu. Menjelaskan apa ini kelompok nabati? Bahan tambahan pangan. Ya. Ada apa saja? Ada pengawet nabati, kemudian natrium bikarbonatnya ini sebagai Natrium bikarbonat. ya. Nama lainnya sudah kue ya? Ya. Iya. Oke. Terima kasih kelompok nabati. Kelompok lain sudah jelas ya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu kelompoknya sari roti. Perlina, tapi pakai HP-nya si Wulandari, Bu. Oh, ya, boleh. Yang penting jelas dan tidak bergemuruh ya. Ya. Di kemasan sari roti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Verlina mewakili kelompok 4. Nama makanan atau minuman sari roti. Kandungan bahan 1. Tepung terigu. Ya. Kegunaan bahan tambahan pangan 1 sebagai bahan utama. 2. Ragi untuk mengembangkan adonan. 3. Air
melarutkan bahan yang ada. 4. Gula, memberi rasa, menambah kandungan gizi. 5. Pengembang atau amonium dan natrium bikarbonat bahan pengembang atau rising agen berfungsi untuk menghasilkan gas karbon dioksida sehingga dapat meningkatkan volume adonan. 6. Perisa disebut juga flavoring untuk memberi flavor pada produk pangan kecuali rasa asin, manis, dan asam. 7. Minyak nabati untuk mencegah terjadinya kerusakan minyak akibat reaksi oksidasi atau ketengikan. 8. Kalsium karbonat untuk mencegah mengembalnya produk pangan. Ya, jadi hampir sama dengan kelompok nabati tadi ya, kandungan bahan tambahannya ada minyak nabati ya, kemudian ada perisai kalau di sini, kemudian ada kalsium karbonat untuk apa ini, mencegah pengempalan ya. Ya, selanjutnya diteruskan posternya. Tambahan pangan pada sari roti, Bu. Oh ya, contohnya ada pewarna beta karoten ya, ada pengembang roti ya. Oke, menarik sekali ya. Adakah kelompok lain yang masih belum paham? Sudah? Dah. Oke, terima kasih ya. Ya, untuk di akhir pembelajaran ini sebelum kita akhiri ya, kita post test dulu ya. Link post testnya sudah Bulia share di Google Classroom ya. Tapi kalau untuk mempermudah, mungkin Bulia kirim kembali di grup WhatsApp aja ya. Ya, Bu. Ya, silahkan kalian kerjakan post testnya. Sudah masuk? Ini link post testnya ya. Wah, ini ada yang sudah selesai. Oke, waktunya sudah habis. Bulia lihat sudah beberapa yang siap kembali ya. Ada berapa soal tadi? Ada berapa, Syifa? 5. Oh ya, mudah apa sulit? Ya. Setelah ini Bulia lihat hasilnya ya. Untuk selanjutnya ya, pembelajaran kali ini tentang bahan tambahan pangan, kesimpulannya apa saja ya? Kira-kira tadi yang telah kita pelajari apa saja? Kita mengetahui Ya, Khadijah, boleh. dilarang dan mana yang diperbolehkan. Oh ya, bahan yang dilarang, pasti contohnya apa? Borak, Formalin, Ya, yang diperbolehkan? asam askorbat, Sebagai apa itu? antioksidan, Ya, yang lain? Selain yang asam askorbat, beta karotin, beta karoten ya. Yang lain lagi? warna makanan, Oh ya, pewarna makanan yang klorofil yang diperbolehkan.
terima kasih ya sudah respon ya, baik sekali ya. Semoga nilainya sesuai KKM ya, KKM-nya 75 ya. Berarti kalau bisa hanya satu soal dan rata-rata bisa KKM ya. Oke. Nah, dia masih minta satu isian lagi ya. Kalian isi masukan dan saran. Kira-kira dalam pembelajaran kali ini kekurangannya apa sehingga bisa dimaksimalkan untuk selanjutnya. Ya, boleh kalian buka link di Google Classroom ya, atau Bulia kirimkan lagi lewat grup kelas. Silahkan diisi. Ya, sudah Bu. Ya. Oke. Jadi tadi ya bahan tambahan pangan sudah kita pelajari ya. Jangan lupa LKPD-nya dikirim kembali ya untuk melengkapi tugas di hari ini ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya adalah kita bertemu lagi untuk materi narkotika dan psikotropika untuk pembelajaran minggu depan ya. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Bu. Ya, tetap semangat belajar walaupun kondisinya masih pandemi ya, jangan lengah ya, masih belum berhenti sebenarnya pandeminya. Kemudian kita bisa PTM walaupun terbatas ya, tapi harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat ya. Kalau tidak ada pertanyaan, apresiasi sekali Bulia berikan kepada kalian semua karena sudah bergabung ya, sudah mengisi kegiatan hari ini ya. Kemudian tetap semangat dan sebelum ditutup ya, kita berdoa dulu ya. Sebentar Bulia stop share dulu ya. Silahkan tutup pimpin doanya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. On kamera sebentar, dia mau foto. Ya, benar ya.